Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku semuanya? Pak Sukun harap semuanya sehat dan masih semangat belajar. Pada kesempatan kali ini Pak Sukun akan mengajak kalian semua untuk belajar matematika lagi dan mengingatkan kembali materi-materi yang sudah dipelajari di sekolahan. Dan jangan lupa siapkan buku coret-coretan, karena nanti Pak Sukun akan memberi tugas untuk kalian semuanya. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita belajar tentang bilangan pangkat 3 dan volume kubus. Nah, di sini 1 pangkat 3 itu artinya 1 dikali 1 dikali 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian dikali 1 lagi hasilnya 1. Selanjutnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Selanjutnya 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Kemudian dikali 3, 9 dikali 3 27. Lanjut 4 pangkat 3 itu sama saja 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 16. 16 dikali 4 itu 64. Nah, dengan cara yang sama maka bisa kita peroleh 5 pangkat 3 itu 125, 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3 itu 343, 8 pangkat 3 itu 512, 9 pangkat 3 729, dan 10 pangkat 3 itu. Nah, anak-anak bisa menghafalkan bilangan pangkat 3 mulai dari 1 sampai 10 ya. Nah, di sini Pak Sukun memberi contoh lagi. 12 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 12 pangkat 3 itu sama saja 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 12 dikali 12 itu hasilnya 144. Kemudian dikali lagi 12. Nah, kita hitung di sini 144 dikali 12. Saya buat seperti ini, warnanya berbeda. Yang pertama 144 dikali 2 terlebih dahulu, yang warna hijau. 4 dikali 2 ya, hasilnya 8. Kemudian 4 dikali 2 8, 1 dikali 2 2. Selanjutnya 4 dikali 1 4, 4 dikali 1 lagi 4. Yang terakhir 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan, ini 8 ditambah 4 12, nyimpen 1. 4 ditambah 2 6, tambah 1 7. 1 tinggal turun. Jadi 12 pangkat 3 itu hasilnya 1728. Nah, selanjutnya yaitu volume kubus. Seperti yang sudah Pak Sukun ajari, rumus volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, misalnya ini contoh. Di sini ada gambar kubus. Jika diketahui panjang sisinya itu 14 cm, berarti panjang yang ini juga 14 cm, tingginya juga 14 cm. Nah, tentukan
volume kubus di atas. Dengan menggunakan rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, kita tahu bahwa sisi kubus pada gambar itu panjangnya 14 cm, berarti 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm. Nah, kita kalikan dulu 14 dikali 14, saya tulis di sini. 14 dikali 14, 4 dikali 4 itu 16, nyimpan 1 dikali 4, 4 tambah 1, 5, 4 dikali 1, 4, 1 dikali 1, 1, 6, 9, 1, 196 cm, pangkat 2 dikali 14 cm. Saya tulis di sini 196 dikali 14, 6 dikali 4 itu 24, 9 dikali 4 36 tambah 2 38, 1 dikali 4 4 tambah 3 7, tinggal 6 dikali 1 6, ini 9, ini 1, tinggal kita jumlahkan 4, 8 tambah 6 itu 14, di sini 1, 9 tambah 1 10 tambah 7 17 nyimpen 1, ini 2. Jadi hasilnya itu 2744 cm pangkat 3. Nah, kemudian ini soal dari Pak Sukron, hitunglah volume kubus di samping. Nah, kubus di samping sisinya itu panjangnya 13 cm. Kemudian soal nomor 2, 24 pangkat 3 sama dengan, nah silakan anak-anak tulis di buku tulis kalian, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal dan gambarnya juga ditulis lagi. Kemudian kita belajar tentang akar pangkat 3. Nah, di sini yang pertama, akar pangkat 3 dari 1 itu hasilnya, akar pangkat 3 itu artinya berapa dikali berapa dikali berapa yang hasilnya 1. Ketiga angka itu angkanya sama. Jadi akar pangkat 3 dari 1 itu hasilnya 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya, nah seperti kebalikan dari bilangan kuadrat yang sudah kita pelajari tadi. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya 2. Kemudian 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 hasilnya 3. Dengan cara yang sama, maka dapat kita peroleh akar pangkat 3 dari 64 itu 4, kemudian akar pangkat 3 dari 125 itu 5, ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini Pak Sukron akan memberi contoh ya, akan memberikan contoh. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 4913. Seperti yang sudah kita pelajari di sekolahan ya, kalian harus hafal bilangan pangkat 3 mulai dari 1 sampai 10, minimal itu. Saya tulis lagi bilangan pangkat 3 di sini ya. Satu pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 itu 64, 5 pangkat 3 125,
6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000. Nah, sekarang kita amati. Di sini kita lihat 1 itu pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7. Yang sebelah kanan kita ambil satuannya, yang belakang. 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2, 9 pasangannya 9, 0 pasangannya 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pasangan yang berbeda yaitu 2 dan 8, 2 dengan 8, 3 dan 7. Nah, selanjutnya coba kita kerjakan akar pangkat 3 dari 4913. Kita kerjakan dari belakang. Di sini satuannya 3. Nah, kita lihat 3 itu pasangannya 7. Berarti di sini 7. Sudah paham ya anak-anak? Sudah jelas? Kemudian kita tutup 3 angka. Nah, kita buang 3 angka yang belakang. Berarti angkanya tinggal 4. Depannya 4. Nah, 4 itu kalau di sini itu ada di antara bilangan berapa dan berapa. Nah, ternyata 4 itu ada di antara 1 dan 8. Kita pilih yang atas saja, yaitu yang ini. Jadi depannya 1. Berarti akar pangkat 3 dari 4913 itu 17. Kemudian contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 13.824. Caranya sama seperti tadi. Di sini angka satuannya 4. Berarti 4 itu kan pasangannya 4. Kemudian kita tutup 3 angka yang belakang, yaitu menjadi angka 13. Nah, 13 itu kalau di kotak ini ada di antara bilangan 8 dan 27. Nah, di sini berarti kita mengambil yang 2. Jadi yang depan itu 2. Hasilnya akar pangkat 3 dari 13.824 yaitu 24. Kemudian contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Akar pangkat 3 dari 74.088. Caranya seperti tadi, dari belakang. Di sini angka satunya 8. 8 itu pasangannya 2. Berarti angka belakangnya 2. Kemudian kita tutup 3 angka yang belakang, angkanya menjadi 74. Nah, 74 di sini itu di dalam kotak itu di antara angka 64 dan 125. Tapi di sini kita pilih yang 4. Jadi depannya itu 4. Maka hasilnya akar pangkat 3 dari 74.088 yaitu 42. Nah, anak-anak bisa membuktikan dengan kalkulator. Nanti membuktikannya untuk yang ini coba kalian hitung 17 dikali 17 dikali 17. Yang ini 24 dikali 24 dikali 24. Yang terakhir 42 dikali 42 dikali 42. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan seperti soal? Sampai di sini sudah jelas ya anak-anak. Nah, selanjutnya soal yang ketiga dan keempat.
Soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 12.167. Dengan cara tadi anak-anak, silahkan kalian menghitung. Kemudian nomor 4, sebuah kubus memiliki volume 39.304 cm3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan Pak Sukron di sekolahan, volume kubus itu kan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, jika yang ditanyakan itu rusuknya atau panjang sisinya, maka rumusnya yaitu akar pangkat 3 dari volume. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nah, kemudian di sini bagi anak-anak yang masih kesulitan mengerjakan perkalian bersusun, ini Pak Sukron jelaskan contoh di sini. Silakan anak-anak perhatikan. Saya kerjakan dengan cara bersusun, silahkan diperhatikan. 234 dikali 25. Di sini saya beri warna yang berbeda. Nah, cara mengerjakannya yaitu 3 angka yang atas ini dikalikan dengan angka merah, yaitu angka 5. 4 dikali 5 itu 20, ditulis 0, nyimpen 2. Kemudian 3 dikali 5 itu hasilnya 15, ditambah 2, 17, berarti ditulis 7, nyimpen 1. Kemudian 2 dikali 5 itu hasilnya 10, ditambah 1, 11. Setelah 3 angka dikalikan 5, kemudian 3 angka yang atas dikalikan dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Hasilnya diletakkan di bawahnya angka 7 seperti ini. Kemudian 3 dikali 2 itu 6. 2 dikali 2 4. Selanjutnya kita jumlahkan, 0 turun, 7 ditambah 8 itu 15, berarti kita tulis 5, nyimpan 1. 6 ditambah 1 ditambah 1 lagi, hasilnya 8. Kemudian 4 ditambah 1, 5. Jadi 234 dikali 25 itu hasilnya 5.850. Nah, bagi yang masih kesulitan bisa kalian putar lagi video ini. Kemudian soal nomor 5, kalian kerjakan ini 521 dikali 42. Soal nomor 6, 436 dikali 78. Silakan kalian kerjakan menggunakan cara bersusun yang sudah Pak Sukron ajari. Nah, kemudian kita belajar tentang volume balok. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Sukron di sekolahan, volume balok itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, langsung saja. Misalnya ini ada kubus ABCD FGH. Panjang AB itu misalnya 15 cm, BC itu 3 cm, kemudian CG itu 4 cm. Nah, kita hitung volume balok ABCD EFGH. Kita kerjakan di sini. Kita tulis lagi rumusnya, volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini panjangnya itu 15, lebarnya itu 3 cm dan tingginya 4 cm. Tinggal kita masukkan di sini, panjangnya kita ganti 15 cm, kemudian lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Nah, di sini kita kerjakan yang mudah dulu.
dari sini Pak Sukun pilih 15 cm dikali 4 cm. 15 dikali 4 itu hasilnya 60 cm persegi dikali 3 cm sama dengan 6 dikali 3 kan 18, tinggal ditambahin 01 cm pangkat 3. Jadi volume baloknya itu 180 cm pangkat 3. Nah, kemudian soal nomor 7, di sini ada gambar balok ABCDEFGH. Silahkan nanti kalian cari volumenya untuk soal nomor 7. Di sini panjang AB saya buat 14 cm, kemudian lebarnya 4 cm dan tingginya 12 cm. Silahkan tentukan volume baloknya. Untuk soal nomor 8, kolam ikan Pak Arifin berbentuk balok. Panjang kolam tersebut, nah di sini saya buat 13 meter, lebarnya itu 7 meter, kemudian kedalamannya itu di sini saya buat 3 meter. Nah, jika kolam Pak Arifin terisi penuh air, berapa volume air di dalam kolam ikan tersebut? Nah, silahkan kalian kerjakan soalnya dengan cara yang sudah Pak Sukun ajari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Di sini ada gambar balok, lebarnya yaitu 10 dan panjangnya 10 cm dan lebarnya 8 cm. Dan diketahui juga volume baloknya 960 cm3. Hitunglah tinggi baloknya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Volume balok itu rumusnya kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini yang ditanyakan tinggi baloknya. Berarti tinggi sama dengan volume balok dibagi panjang dikali lebar. Tinggal kita masukkan volume baloknya di situ, diketahui 960 cm3 dibagi panjangnya 10 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan atau bisa kita coret nolnya. Tinggal 96 cm pangkat 3 dibagi 8 dikali 1 kan 8, berarti 8 cm persegi. 96 dibagi 8 saya hitung di sini. Pertama 9 dibagi 8 dulu, hasilnya 1, kemudian 1 dikali 8 hasilnya 8. Lanjut kita kurangkan, 9 dikurangi 8 itu 1, kemudian 6 turun, 16 dibagi 8 itu 2, 2 dikali 8 hasilnya 16, kita kurangkan hasilnya 0. Jadi 96 dibagi 8 itu hasilnya 12 cm. Jadi tinggi balok di samping itu 12 cm. Nah, selanjutnya di sini Pak Sukun beri soal lagi nomor 9 dan nomor 10. Nah, di sini misalnya diketahui panjangnya 18 cm, kemudian tingginya 10 cm. Dan untuk volume baloknya diketahui 2880 cm3. Nah, pertanyaan nomor 9 yaitu tentukan lebarnya. Nah, silakan anak-anak hitung seperti yang sudah Pak Sukun ajari sebelumnya. Kemudian soal nomor 10, sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volume, di sini saya
terbuat 1800 desimeter kubik. Jika panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah, di sini panjangnya saya buat 15 desimeter, kemudian tingginya 10 desimeter. Nah, maka berapakah tinggi bak mandi tersebut? Silakan anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tulis kalian, dan jangan lupa gambar dan soalnya ditulis dan dikerjakan menggunakan cara. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.